Sahabat-sahabat terkasih dimanapun Anda berada, beberapa waktu yang lalu istri saya memiliki keluhan gangguan pencernaan. Kadang terasa mual, tapi tidak terlalu serius. Rasa sakit pernah juga dirasakan di bagian lain, misalnya di bagian punggung sebelah kanan. Tapi memang bagian perut inilah yang paling sering. Dokter mengirim istri saya kepada spesialis yang melakukan beberapa tes, antara lain USG, kolonoskopi, endoskopi, dan sebagainya. Hasilnya semua tampak baik, tampaknya oke-oke saja. Tapi keluhan masih terus dirasakan. Bersamaan dengan itu, istri saya juga merasakan level energinya turun. Sementara berat badan relatif stabil, tidak terganggu. Dokter kembali mengirim istri saya untuk melakukan beberapa tes. Dan sumber penyakit masih belum juga ketemu setelah 1,5 sampai kira-kira 2 tahun sejak keluhan pertama dirasakan. Sampai akhirnya akhir tahun lalu, ketika dokter spesialis memeriksa hasil pemeriksaan CT scan perut istri saya yang kesekian kalinya, ia menelpon istri saya. Sambil meminta maaf, ia mengatakan ada sesuatu yang luput dari pengamatannya semula, yaitu ada suatu massa di paru-paru bagian bawah yang disebut pleura. Ia segera mengirim istri saya kepada dokter ahli bedah paru-paru yang segera memerintahkan istri saya untuk menjalani biopsi. Dan hasilnya keluar pada akhir bulan Januari tahun ini. Dokter mengatakan, I have a bad news and a good news for you. Bad news-nya adalah istri saya didiagnosis menderita kanker paru-paru. Berita baiknya, jenis yang diderita bukan mesotelioma seperti yang dikhawatirkan semula, tetapi ALK positif. Sahabat-sahabat terkasih, dihampiri penyakit seperti kanker, memang tidak kita pungkiri bukan suatu berita yang kita harapkan terjadi pada teman, saudara, orang-orang yang kita cintai ataupun diri kita sendiri. Kanker pada dasarnya adalah penyakit oleh perubahan genetik yang menyebabkan sel-sel kanker tumbuh tanpa disuruh, mengabaikan sinyal untuk mati secara terprogram, terus tumbuh menyerbu jaringan di dekatnya, dan bahkan menyebar ke bagian tubuh yang lain. Ini yang disebut metastasis. Nah, untuk mendapat suplai gizi yang diperlukannya dan mengangkut pergi sampah-sampah yang sudah tidak diperlukan, sel-sel kanker ini bisa membuat pembuluh darah sendiri. Jadi sel-sel kanker ini memang pinter ya dalam tanda kutip. Dia bisa membuat saluran makanan sendiri. Dan lebih pinternya lagi, dia bahkan bisa mengelabui sistem kekebalan tubuh kita untuk bukannya menghancurkan, melainkan malah melindungi sel-sel kanker ini. Sel-sel kanker umumnya juga bisa tumbuh lebih cepat karena mereka mampu menghasilkan energi dengan cara yang berbeda dari sel-sel normal. Kenapa ya? Kok kita manusia ini bisa kena kanker? Para ahli mengelompokkan 2 penyebab kanker, faktor intrinsik dan faktor non-intrinsik. Faktor intrinsik sifatnya tidak bisa diubah, jadi tidak bisa dihindari. Meskipun demikian, bukan berarti harapan semua pupus kalau kena kanker karena faktor ini. Contoh faktor intrinsik adalah kesalahan acak saat replikasi DNA dalam tubuh kita. Faktor kedua, yaitu faktor non-intrinsik, masih dibagi 2 lagi, yaitu faktor dari dalam atau endogen yang berhubungan dengan karakteristik individu seperti penuaan biologis, dan yang kedua adalah faktor dari luar atau eksogen. Faktor eksogen bisa diubah, artinya bisa kita usahakan hindari untuk mencegah timbulnya kanker. Contohnya antara lain paparan radiasi ultraviolet karena terlalu lama berjemur di sinar matahari yang diketahui meningkatkan risiko kanker kulit, asap rokok yang meningkatkan risiko kanker paru-paru, virus penyebab kanker, gaya hidup yang kurang olahraga, gizi tidak seimbang, dan lain sebagainya. Dengan adanya beraneka ragam penyebab, jenis kanker juga macam-macam ya. Kita kenal ada kanker payudara, kanker paru-paru, kanker kulit, kanker usus, dan lain sebagainya. Bahkan untuk setiap jenis kanker pun masih ada pembagian lagi. Misalnya untuk kanker paru-paru itu dibagi 2 golongan besar, yaitu small cell lung cancer yang kebanyakan penderitanya adalah para perokok, dan non-small cell lung cancer. Ini meliputi sebagian besar dari penderita kanker paru-paru 85% dengan penderita perokok maupun non-perokok. Jadi jangan heran kalau seseorang tidak pernah merokok tetapi dia terkena kanker paru-paru. NSCLC sendiri masih dibedakan lagi menjadi 3 bagian besar,
Jadi yang namanya kanker itu memang bermacam-macam. Cara deteksi, cara penanganannya, dan obatnya pun bermacam-macam. Sehingga kita sekarang bisa paham ya, kenapa belum ada satu obat yang bisa bekerja untuk menangani seluruh kanker. Tadi di bagian awal sempat saya sampaikan, dokter mengatakan dia punya good news karena jenis kanker istri saya ternyata adalah ALK positif. Ini termasuk jenis non-small cell lung cancer. Jenis ini baru diketahui oleh para ahli pada tahun 2007. ALK positif disebabkan oleh adanya mutasi pada gen ALK, yaitu salah satu gen di dalam DNA tubuh kita. Kebanyakan mengena pada wanita dalam usia yang relatif muda, di mana 50% pasien didiagnosis sebelum berusia 50 tahun dan bukan perokok. Karena kanker paru-paru biasa dikaitkan dengan kebiasaan merokok, maka kadang dokter tidak berpikir ke arah kanker paru-paru ini ketika mereka kedatangan pasien dengan keluhan dan pasien itu masih muda dan bukan perokok. Apalagi kalau keluhannya bukan seperti tanda-tanda kanker paru-paru. Antara lain adalah batuk yang tidak kunjung reda, bahkan makin memburuk, biasanya disertai darah. Rasa sakit di dada saat bernafas atau tertawa, suara menjadi parau, berat badan turun, dan terjadi infeksi paru-paru yang berulang kali. Nah, pasien seperti istri saya tidak memiliki gejala-gejala tersebut. Nah, mengapa dokter mengatakan ada good news dalam diagnosis ALK positif ini? Karena mulai tahun 2011 ditemukan obat baru berupa targeted therapy yaitu ALK inhibitors yang bekerja sangat efektif pada pasien stadium lanjut. Berkat targeted therapy ini, harapan hidup atau survival rate para pasien ALK positif meningkat 6 kali lipat. Itu pada dekade yang lalu. Dengan riset yang masih terus berlangsung, bisa diharapkan angka ini akan terus meningkat. Tadi saya juga sampaikan kekhawatiran dokter istri saya semula bahwa kanker paru-paru yang diderita mungkin dari jenis mesotelioma yang ternyata bukan. Kanker mesotelioma ini terutama disebabkan oleh asbestos. Pengobatan untuk mesotelioma mungkin belum semaju seperti ALK positif. Tetapi di tangan saya ini ada buku berjudul Surviving Mesothelioma yang ditulis oleh Paul Cross. Paul Cross ini didiagnosis menderita mesotelioma pada tahun 1997. Waktu itu usianya baru 52 tahun. Dokter memberikan harapan hidup 6 bulan. Suatu berita yang sangat berat bagi Paul dan dia merasa tugas hidupnya masih sangat banyak. Tetapi melalui proses yang ia tulis dalam buku ini, yang sekarang ia bagikan secara gratis, Paul dapat bertahan dan bahkan melakukan aktivitas kembali. Saya tidak mengatakan buku ini adalah panduan untuk sembuh dari mesotelioma. Buku ini tidak menggantikan nasihat medis, melainkan semoga bisa memberi inspirasi kepada setiap pasien kanker apapun yang diderita. Hari ini, lebih dari 20 tahun kemudian, Paul Cross adalah survivor mesotelioma terlama yang terdokumentasi. Saya sertakan tautan untuk memperoleh buku Paul Cross ini di bagian deskripsi, di mana saya juga cantumkan tautan video pembahasan kanker usus yang dibawakan oleh teman saya Dr. Suga, dan juga info laman ALK positif di mana kita bisa membantu kelangsungan riset mereka. Terima kasih kepada sahabat-sahabat dan saudara-saudara yang telah menyampaikan dukungan doa dan moral kepada kami. Semua itu sangat berarti dan berharga. Puji Tuhan, obat yang diberikan memberikan hasil yang menggembirakan. Istri saya saat ini berada dalam kondisi yang baik dan beraktivitas secara normal. Tak lupa kami juga memanjatkan doa bagi sahabat-sahabat yang mungkin sedang bergumul juga dengan penyakit ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada kita sekalian di dalam segala keadaan. Semoga video ini bermanfaat. Kasih karunia Tuhan menyertai kita sekalian. Saya Abraham dalam kasih sehari-hari. Sampai jumpa.